jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Hai teman, masih seputar Batak lagi nih teman. Iya, namun kali ini ceritanya lebih gimana gitu. Oke, biar lebih jelas lagi, yuk kita saksikan bersama langsung. Huta Sialagan. Iya teman, huta dalam bahasa Batak artinya kampung. Sedangkan Sialagan diambil dari nama Raja Sialagan. Area kampung ini dibangun oleh keluarga Batak bermarga Sialagan, lalu dipimpin oleh Raja Sialagan. Huta Sialagan adalah kampung adat suku Batak Toba yang masih bertahan di Ambarita, Kabupaten Samosir. Terdiri dari 8 rumah adat suku Batak Toba, kemudian batu kursi persidangan, tempat raja dan para pejabat memutuskan hukuman untuk seorang yang melakukan kejahatan. Kemudian ada juga makam Raja Sialagan dan turunannya. Ya teman, memasuki Huta Sialagan kita akan disambut dengan deretan rumah bolon atau rumah adat Batak. Ada sekitar 8 unit rumah bolon berumur ratusan tahun yang memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang digunakan sebagai rumah raja dan keluarga, ada juga sebagai tempat pemasungan. Tahu tidak teman, yang paling menarik adalah batu kursi persidangan. Ya, tak jauh dari deretan rumah ada sebuah pohon. Di bawahnya ada meja dan kursi-kursi dari batu. Nah, itulah batu kursi persidangan. Di tempat inilah teman, raja dan para petinggi memutuskan suatu perkara. Nah teman, yang membuat Huta Sialagan spesial ialah kehadiran batu besar yang kemudian dibentuk menjadi kursi dan meja yang dikenal batu persidangan. Sebuah batu yang menjadi saksi bisu persidangan untuk orang yang berbuat kejahatan teman. Nah, situs kuno ini terdiri dari susunan batu-batu yang terdiri dari 9 kursi yang terbuat dari batu. Ada tempat duduk untuk raja, dukun, dan untuk orang yang melakukan kejahatan. Nah, tindak kejahatan tersebut bisa berupa mencuri, dan menjadi mata-mata musuh. Nah, hukuman pun tidak main-main loh teman. Jika kejahatan kecil, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman pasung. Namun jika kejahatannya tergolong kejahatan berat, maka pelaku akan dijatuhi hukuman. Serem banget sih. Nah, tanggal eksekusi pun akan ditentukan dari hari paling lemah si penjahat atau hari baiknya kapan. Pasalnya teman, rata-rata orang yang berani melakukan kejahatan diyakini punya ilmu hitam loh. Di sini dikenal namanya manitiari atau primbon suku Batak. Ay takut. Nah, setelah tiba hari pelaku kejahatan akan ditempatkan di sebuah meja batu dengan mata tertutup kain ulos. Tidak sampai di situ teman, hukuman dibuat sedemikian dramatis. Pertama-tama nih ya, penjahat akan diberi makan yang berisi ramuan dukun untuk melemahkan ilmu hitam. Kemudian pelanggar akan dipukul menggunakan tongkat tunggal penaluan, yaitu tongkat magis dari kayu berukir gambar kepala manusia dan binatang, dengan bagian atas berupa rambut panjang. Nah, sementara saat dieksekusi, pakaian penjahat terlebih dahulu akan dilepaskan teman, untuk memastikan tidak ada jimat yang masih tersisa. Nah, setelah itu seluruh bagian tubuh aduh, serem banget. Jika bisa dipastikan ilmu hitam yang biasanya membuat orang kebal telah hilang. Nah, tak sampai di situ teman. Jika tubuh telah mengeluarkan
akan disiram dengan air asam sampai si penjahat semakin lemah. Oh my God. Setelah itu teman, baru hukuman dilakukan. Yang tambah membuat menyeramkan nih ya teman, setelah proses eksekusi selesai, konon jantung dan hati penjahat tersebut biasanya akan dimakan agar menambah kekuatan sang raja. Sementara kepala yang sudah terpisah dari badan akan diletakkan di meja berbentuk bulat. Nah, badannya akan diletakkan di meja berbentuk persegi. Kemudian badan pelaku akan dibuang ke Danau Toba teman, selama 7 hari 7 malam. Selama itu pula, para penduduk dilarang melakukan aktivitas di dalam danau. Sedangkan kepalanya akan diletakkan di depan gerbang masuk Huta Sialagan sebagai memberi peringatan kepada raja lain atau rakyat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Nah, setelah membusuk nih ya, kepala akan dibuang ke hutan di balik kampung. Dan selanjutnya warga akan dilarang beraktivitas di hutan selama 3 hari. Nah teman, seluruh kisah penghukuman sadis tadi akhirnya berakhir pada abad ke-19 saat agama Kristen mulai masuk dan diperkenalkan oleh misionaris asal Jerman, yaitu Ludwig Ingwer Nommensen ke kawasan Danau Toba. Kini teman, hukuman pancung dan kisah kanibal tersebut tentu sudah tidak ada lagi ya, atau tidak berlaku lagi. Saat ini Huta Sialagan sudah menjelma sebagai desa wisata. Ya, seperti pada bagian paling belakang Huta Sialagan, kini terdapat beberapa kios souvenir yang menjual berbagai benda pernak-pernik yang cocok dijadikan sebagai oleh-oleh seperti baju, kain ulos, gantungan kunci, dan berbagai benda-benda lainnya. Nah, ada banyak pelajaran di masa lalu ya teman, dan ada juga catatan yang membuat orang bisa merinding. Iya, seperti ketika kita mengunjungi Huta Sialagan di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Nah, itu tadi adalah jejak sejarah di Huta Sialagan. Namun teman, itu adalah cerita di masa lampau ya. Jadi jangan takut untuk berkunjung ke sana karena penduduk atau masyarakat di sana sangat ramah dan bersahabat. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.